Kim Jong-un menyebutkan bahwa K-pop adalah kanker ganas perusak generasi muda. Keputusan untuk membelot dari Korea Utara itu tidak selamanya menjadi keputusan yang baik. Dan banyak pembelot dari Korea Utara yang juga mengalami trauma. Hey yo, what's up guys? I'm So Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harap seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang topik kenapa Hallyu itu dianggap sebagai senjata budaya yang kuat oleh Korea Utara. Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih guys buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu bahwa K-pop, drama Korea, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan Korea Selatan itu sangat dilarang di Korea Utara. Dan makanya guys, dalam sebuah artikel disebutkan bahwa pemimpin dari Korea Utara, Kim Jong-un menyebutkan bahwa K-pop adalah kanker ganas perusak generasi muda. Dan bahkan Kim juga memberlakukan hukuman yang lebih keras pada warga yang mengkonsumsi film-film Korea Selatan. Dan menurut aku secara pribadi, hukumannya juga berat banget loh. Dan aku mungkin di posisi mereka nggak bisa menjalani hukuman tersebut. Karena guys kayak gini, di Desember tahun lalu itu juga ada keputusan. Jadi, siapapun yang menonton ataupun memiliki hiburan Korea Selatan, mereka akan ditempatkan di camp kerja paksa. Dan jangka waktu hukumannya pun beragam. Ada yang 5-15 tahun. Kebayang nggak? Dikarenakan menonton dan punya hiburan saja sampai seperti itu. Bahkan nih guys, media pemerintah Korea Utara memperingatkan jika Hallyu dibiarkan, itu nanti akan membuat Korea Utara hancur seperti tembok yang lembab. Dan saking dianggap sebagai bahaya yang sangat besar banget nih, barang siapa yang kedapatan menyelundupkan hiburan-hiburan yang berhubungan dengan Korea Selatan, itu nantinya akan mendapatkan hukuman mati. Jadi jangan sampai jadi penyelundup ya. Dan bahkan nih guys, sebelum lama ini ya, Daily NK melaporkan bahwa ada 3 remaja loh yang sudah dikirim ke camp reedukasi dikarenakan telah memotong rambut mereka dengan gaya seperti idol K-pop. Dan bahkan ada juga dari mereka yang melipat celana panjang mereka hingga atas mata kaki. Kebayang gak sih? Ngikutin gaya aja itu dilarang, apalagi mengkonsumsinya. Jangan sampai. Dan dikarenakan informasi di Korea Utara kan bersifat sangat tertutup, tentu kita nggak tahu dong gimana kehidupan di sana, ya nggak? Jadi di sini aku akan ngambil langsung bagaimana cerita dari seseorang yang sudah membelot dari Korea Utara. Nah, nama orangnya ini adalah Kim. Kita panggil saja ya dengan nama Kim. Jadi untuk Kim ini itu mengatakan bahwa dia itu suka banget nih dengan drama Korea dan juga K-pop music. Dan untuk grup favoritnya, tahu nggak grup favoritnya apa? Grup favoritnya adalah Girls' Generation. Bahkan ya di kampusnya itu nanti akan ada profesor yang akan memutarkan film Hollywood di kelas mereka. Dan untuk si Kim ini, dia tuh menurut aku orang yang cukup bandel ya. Karena guys, meskipun dia itu tahu hukuman yang akan didapatkan bagi siapapun yang menyebarkan hiburan Korea Selatan, dia tetap loh menyebarkan hal tersebut. Bahkan katanya dia itu sudah 2 kali diinterogasi. Tapi dia itu bisa bebas. Tahu alasannya kenapa dia bebas? Dikarenakan ayahnya punya money. Jadi dikarenakan money ini, ayahnya bisa menyuap para pejabat. Syukur aja ya punya bapak yang punya uang. Bayangkan kalau bapaknya nggak punya uang, kayaknya pas 1 kali kedapatan dia langsung dikirim ke camp kerja paksa. I guess so. Dan cinggu yang lebih beruntung dari Kim ini adalah dia itu diizinkan belajar ke Beijing. Dan katanya si Kim ini saat dia itu berada di sekitar teman yang berasal dari negara lain, ada pemaparan tentang film dokumenter dan juga buku tentang Korea Utara. Dan di saat dia mengetahui hal tersebut dan di saat dia juga menonton bagaimana dokumenter itu, dia itu menjadi terkejut loh guys. Karena dia itu sadar bahwa apa yang dia ketahui tentang Korea Utara selama ini ternyata bohong. Dan pada akhirnya inilah yang memutuskannya untuk membelot dari Korea Utara. Dan ternyata guys, keputusan untuk membelot dari Korea Utara itu tidak selamanya menjadi keputusan yang baik bagi para pembelot. Karena di sini ada dari mereka yang menyesal. Buat yang bertanya kenapa mereka itu menyesal membelot, itu juga tergantung dari individunya ya. Karena individunya sendiri punya alasan masing-masing. Nah di sini aku akan kasih aja beberapa kasus. Kita sebut saja kasusnya si Mira. Untuk Mira ini dia adalah seorang wanita. Kelihatan juga sih dari namanya ya, Mira gitu. Pasti dia juga wanita. Jadi guys, untuk Mira sendiri itu bercerita setelah mereka itu berhasil melewati Korea Utara dan juga sampai di perbatasan Cina bersama dengan orang yang membantunya melarikan diri, mereka justru diselundupkan ke dalam sebuah jaringan perdagangan manusia. Dan singkatnya, Mira ini sudah dikurung selama 5 tahun. Dan ada juga temennya, nama temennya adalah Jiun. Dan untuk Jiun ini itu sudah dikurung selama 8 tahun terakhir di sebuah apartemen. Kok jadi 3 ya ini? Berdua aja. Dan sebenarnya ya, ada tempat perlindungan yang benar-benar aman banget di Korea Selatan. Tapi ternyata area antara Korea Utara dan juga Korea Selatan itu penuh dengan penjagaan yang ketat. Dan di sana juga katanya dipenuhi dengan ranjau. Jadi hampir mustahil untuk menyeberang secara langsung. Dan ternyata nih guys, tidak hanya Jiun dan juga Mira yang berada di tempat tersebut, tapi banyak banget etnis Korea sana yang sudah dijebak
Mereka nantinya akan dijebak untuk melarikan diri dari Korea Utara dan mereka nanti akan dibawa ke Yanji di jantung wilayah Yanbian Tiongkok yang menjadi tempat persembunyian bagi warga Korea Utara. Kalian tahu apa yang terjadi sama mereka? Mungkin ini juga yang membuat kita sebagai netizen juga menjadi miris karena sebagian dari mereka nantinya akan dijual sebagai istri. Nggak tahu istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, atau istri keberapa, I don't know about that. Yang kedua, mereka juga nantinya akan dikirim ke pedesaan dan dijadikan wanita malam. You know lah ya, wanita malam seperti yang aku sebutkan seperti apa, bukan kelelawar ya. Ya seperti itu guys, miris kan? Bayangkan seorang wanita dijadikan seperti itu. Aku nggak kebayang sih rasanya kayak gimana ya. Dan untuk si Mira sama Jiun ini, mereka nanti akan dibawa ke industri visual. Industri visual dalam artian video call. Dan untuk si Mira, di saat dia itu melayani para pria di depan kamera itu, dia merasa kayak bener-bener gak punya harga diri banget loh guys. Bayangkan dia harus melepaskan bajunya. Ya itu deh, dilepasin untuk memuaskan hasrat dari para pria hidung belang ini. Jadi Cinggu, hal itulah yang membuat dia itu merasa menyesal. Tapi untuk temennya yang Jiun, katanya dia juga gak menyesal sih. Dan di saat dia melakukan hal tersebut, itu adalah cara dia untuk bertahan hidup, gitu katanya. Nah, tadi kan itu adalah kisah dari para pembelot yang berakhir di Yanji. Lalu, bagaimanakah dengan kisah para pembelot yang berada di Korea Selatan? Apakah kehidupan mereka jauh lebih baik dari Mira dan juga Jiun tadi? Nah, di sini seperti yang sudah aku baca-baca kisahnya ya. Jadi setelah mereka itu sampai di Korea Selatan, ternyata guys, memulai hidup baru di Korea Selatan itu hanyalah langkah pertama. Banyak dari mereka yang harus mempelajari hal-hal mendasar dalam kehidupan di tengah masyarakat yang berteknologi tinggi dan juga demokratis. Nah, di awal, para pembelot biasanya menjalani masa penyelidikan dan juga tanya jawab dulu bersama dengan dinas intelijen. Nah, setelah itu nantinya mereka akan ditempatkan di lembaga bernama Hanawon yang merupakan fasilitas pendidikan pemukiman kembali yang dijalankan oleh pemerintah Korsel. Dan selama 3 bulan mereka juga akan mempelajari berbagai hal tentang masyarakat Korea Selatan, mulai dari cara menggunakan ATM sampai transportasi dan juga cara mendapatkan kerja di Korea Selatan. Nah, setelah mereka berada di pusat tadi atau berada di Hanawon, mereka nantinya akan diberikan rumah sewa umum. Dan setelah itu, nanti mereka juga akan dibekali dengan satu kardus yang isinya makanan. Dan buat yang bertanya, isi dari kardus makanannya apa aja? Ya udah aku kasih tahu, isinya itu ada ramen, habis itu ada juga nasi dan juga bumbu-bumbu. Yang mana ini tuh bisa kalian gunakan untuk bertahan hidup selama beberapa hari pertama di Korea Selatan. Jadi buruan check out sekarang juga. Kok jadi ke itu ya? Bukan itu. Dan ternyata ya guys, bertahan hidup di negeri orang itu tidak mudah loh. Di sini ada sebuah kasus yang mana kasusnya itu terjadi di tahun 2019. Ada pembelot yang namanya adalah Han Sung-ok. Han Sung-ok ini adalah seorang ibu dan dia juga punya putra yang mana mereka itu ditemukan meninggal di tempat tinggal mereka. Dan alasan atau penyebab mereka meninggal itu katanya sih dikarenakan kelaparan. Dan banyak pembelot dari Korea Utara yang juga mengalami trauma ekstrim dan mereka juga memungkinkan tidak akan mencari bantuan kepada orang lain karena mereka juga tidak tahu di mana mereka itu mencari bantuan gitu. Siapa yang bisa mereka minta bantuan di negeri orang lain. Jadi emang gak mudah loh guys untuk hidup di negeri orang. Dan bahkan ya menurut survei nih, 15 dari para pembelot itu punya pikiran loh untuk bundir 10% lebih tinggi dari rata-rata orang Korselnya. Dan dikarenakan hal inilah ada layanan konseling yang diberikan kepada para pembelot. Meskipun layanan konselingnya juga dinilai masih kurang dari yang seharusnya. Jadi guys, dari hal ini dapat kita simpulkan ya, kenapa presiden dari Korea Selatan yakni Kim Jong Un itu sangat melarang banget, in my opinion, let's say seperti K-pop, K-drama dan juga hal-hal lain, itu nanti akan membuat kita tertarik loh. Oh, kayaknya kehidupan di sana menyenangkan banget ya. Kok berbeda banget dengan tempat kita? Sama kayak kita. Di saat kita menonton music K-pop, drama-drama Korea, kan kita juga tertarik dengan Korea Selatan. Dan bahkan ada loh dari kita-kita yang juga tertarik untuk menjadi superstar dan juga idol K-pop. Pasti kan seperti itu. Nah, ini juga merupakan salah satu impact yang kita dapatkan setelah kita itu tertarik dengan budaya-budaya dari Korea Selatan. Memang tidak semua, tapi ada beberapa yang mudah terpengaruh dan juga mereka ingin menjalani kehidupan di sana. Udah ada juga yang mulai pengen mendapatkan opa-opa Korea, dan mungkin ada juga yang ingin memutuskan untuk tinggal di Korea Selatan saja. Jadi guys, dikarenakan hal inilah gak heran ya kalau Kim Jong Un itu benar-benar melarang budaya dari Korea Selatan. Hallyu Wave yang akan terus menyebar di Korea Utara nanti takutnya akan membuat masyarakat yang di Korea Utara akan cinta dengan budaya tersebut dan membuat mereka tergiur untuk melanjutkan kehidupan di Korea Selatan seperti yang lainnya. Dan how about your opinion for this one? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, kan aja untuk hari ini I'm Kim pamit, aku mohon maaf seandainya kalau aku ada salah nih baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang salah informasinya. Aku mohon banget koreksi dari kalian semua ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching, sekali lagi udah mampir. Annyeong.
감사합니다. Goodbye.